Fakta topeng Gajah Mada dan aura mistis Presiden Republik Indonesia 2024. Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Benarkah mereka yang bisa memakai topeng Gajah Mada adalah pemimpin Nusantara? Apakah dia bekas pejabat tinggi negara? Pernah sosok itu ada dalam sirkel kekuasaan dan petinggi partai tertentu? Ataukah dia yang cerdas berpendidikan barat, berhati lokal? Hati-hati, iman politik Anda bisa oleng. Tersebutlah sejarawan J.J. Rizal pernah berujar ke media. Pada 1965, Pak Harto mengirim orang ke Bali secara khusus untuk mengambil topeng Gajah Mada. Topeng yang kini dipuja di Puri Agung Belah Batu Gianyar, Bali. Tak berbilang jumlah warga ke Puri ini untuk mendapatkan tuah kemampuannya menyelesaikan persoalan hidup. Mengutip opini Muhammad Maruf di CNBC Indonesia, konon topeng itu dibawa dari Istana Tampak Siring Bali ke Jakarta untuk diserahkan kepada Letjen Soeharto sebelum menjadi presiden pada tahun 1967. Namun tidak ada kelanjutan cerita ini. Apakah setelah Soeharto ada yang memakai ritual ini? Beginikah tanah Jawa? Percaya tidak percaya, ada aura mistis yang meliputinya sejak leluhur Majapahit. Lahir pada tahun 1290 dan wafat pada tahun 1364, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan mahapati, tokoh berpengaruh di kerajaan Majapahit. Gajah Mada, menteri besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi, Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Dialah yang membuat Sumpah Palapa dalam kitab Paraton bahwa tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Lalu pasca Pak Harto, apakah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki topeng itu saat menjabat presiden sejak 2004 hingga 2014? Di sebuah acara internal Partai Demokrat akhir Februari 2018 di Jawa Timur, SBY dalam pidatonya mengaku keluarganya adalah keturunan langsung pimpinan Majapahit. Runutannya dari Eyang SBY, Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono adalah terah ke-14. Ini mungkin menjawab kenapa cucu-cucu SBY semuanya memakai nama-nama petinggi Majapahit. Makin kesini makin kabur. Tidak jelas hubungan Presiden Jokowi dengan Majapahit, apalagi topeng Gajah Mada. Tapi Jokowi yang lahir pada 21 Juni 1961, hari Rabu, memiliki weton pon. Weton adalah semacam horoskop Jawa, zodiak pada tradisi Barat, Feng Shui di Cina. Nah, entah mengapa Jokowi sering mengeluarkan keputusan penting pada hari Rabu. Sejak pelantikannya sebagai presiden, perombakan kabinet pertamanya pada Rabu Pon 12 Agustus 2015. Setahun kemudian, reshuffle kabinet kembali terjadi pada Rabu Pon 27 Juli 2016. Lalu, pada 17 Januari 2018, dia kembali merombak kabinetnya. Namun saat itu bukan Rabu Pon, melainkan Rabu Pahing. Perombakan kabinet kembali terjadi pada Rabu Pahing 15 Agustus 2018. Jokowi mungkin tidak menyimpan topeng Gajah Mada fisik seperti Soeharto, tapi mungkin dia punya topeng Gajah Mada versinya sendiri. Sahabat Babatopa, kita selami lebih dalam. Siapa pemakai topeng Gajah Mada pasca Jokowi? 4 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden disebut-sebut membidik Pilpres 2024. Kemungkinan pemenang ditentukan 2 putaran. Pertama, Ganjar Pranowo akan bersanding dengan Puan Maharani atau Erick Thohir. Kedua, Anies Baswedan.
berpeluang dipaketkan dengan Khafifah Indar Parawansa atau Agus Harimurti Yudhoyono. Ketiga, Prabowo Subianto berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Erick Thohir. Dan keempat, pasangan Airlangga Hartarto Ridwan Kamil. Minus Anies Khafifah atau Anies AHY, ketiga kontestan di atas adalah all Jokowi's final. Semuanya memiliki keterkaitan dengan Jokowi. Namun peluang paling besar tentu Prabowo Erick atau Ganjar Puan. Apalagi si rambut putih Ganjar adalah anak emas Jokowi, hal yang susah diingkari. Ganjar Puan adalah win-win solusi bagi PDI Perjuangan. Asumsinya begini, Megawati saat ini sedang berupaya membujuk Puan untuk mau mengurungkan keinginannya menjadi presiden. Wakil presiden sajalah. Ini akan menyelamatkan partai dari tampuk kekuasaan politik. Sebab bila anak kesayangan ini maju, bisa jadi PDI Perjuangan kehilangan terah istana. Lagi pula, sangat sulit menjadi presiden perempuan di Indonesia dengan kultur patriarki. Megawati bisa berhadapan musibah, kecelakaan politik. Ganjar Pranowo adalah pilihan rasional agar suara Jokowi dan partai pendukung tetap mengalir ke PDI Perjuangan, juga menguatkan ikatan Jokowi di partai guna meraih suara kursi parlemen. Bagi Jokowi ini adalah kemenangan telak sebab bisa menjamin kebijakan strategis seperti Ibu Kota Nusantara di Kalimantan tetap berjalan, atau mungkin mengamankan posisinya dari hukum setelah tidak menjabat bila ada yang tidak beres, sambil memberi ruang untuk anak-anak kesayangannya, Gibran Rakabuming, yang tumbuh dan berkembang menjadi politisi handal yang jangan-jangan bisa menaklukkan Jakarta. Adapun Prabowo tetaplah pilihan Jokowi setelah Ganjar dengan simbol muka keriput sebagai orang yang pantas menjadi penggantinya. Seperti diksi rambut putih untuk Ganjar dan muka keriput untuk Prabowo yang disampaikan pada acara relawan Jokowi di Gelora Bung Karno November 2022 lalu. Prabowo Erick bisa jadi ban serep yang disiapkan Jokowi apabila Megawati gagal merayu Puan. Sebagai politisi, Jokowi memang lebih pragmatis, mengingat dia adalah seorang pengusaha. Umumnya, pengusaha selalu mengambil posisi mendua, mentiga, atau banyak lagi dalam politik lah. Meski begitu, keberadaan Anies Khafifah atau Anies AHY bisa jadi kejutan dan layak memakai topeng Gajah Mada. Peta politik 2024 mirip tahun politik 1999. Bagaimana tidak, kala itu PDI Perjuangan yang menguasai parlemen gagal menjadikan Megawati sebagai presiden akibat manuver poros tengah yang digagas Amin Rais menjelang pemilihan. Hal yang sama juga terjadi saat ini, di mana PDI Perjuangan plus suara Jokowi dan pengikutnya mendominasi kontestasi. Kini, sinyal Partai Nasdem keluar dari kabinet menjadi oposisi dan Anies meniru langkah SBY yang sampai mendirikan Partai Demokrat untuk menentang PDI Perjuangan dan Megawati pada pemilu 2004 lalu. Anies dan Nasdem tinggal memainkan isu dijalimi, dijegal sana-sini oleh Jokowi untuk meraih simpati publik. Ini ampuh bahwa perlu antitesa dalam proses suksesi politik di Indonesia dan dimanapun termasuk sejarah politik dunia. Politik di Indonesia selalu memiliki genre yang sama sejak penggulingan Presiden Soekarno oleh Soeharto via Super Semar. Abdurrahman Wahid adalah sosok pro-demokrasi yang bertahun-tahun ditekan Soeharto. Megawati mendapat dukungan kuat dan legitimasi menggeser Gus Dur karena sempat dijalimi poros tengah. SBY yang sangat cerdas mengkapitalisasi dukungan sebagai menteri pecatan Megawati menjelang Pilpres 2004. Hal yang sama dialami Jokowi yang seolah tak dilirik oleh SBY yang memiliki kesan saat itu sangat kuat memilih Prabowo daripada dirinya pada 2014. Hal yang sama dialami Anies yang dipecat Jokowi tak lama setelah menjadi Menteri Pendidikan. Meskipun skenario ini kemungkinan kecil terjadi sebab Jokowi sudah mengakomodir keinginan Megawati saat Pilpres 2019 dengan memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden daripada pilihannya Mahfud MD. Ini adalah sinyal bahwa Megawati pada waktu itu mungkin sudah mengantisipasi bila Ma'ruf yang maju, maka tidak mungkin ada ambisi saingan baru bagi Puan di Februari 2024. Mengingat sang kiai tidak mungkin maju menjadi capres, beda rasanya bila Mahfud yang dipilih waktu itu.
Lalu apakah jagoan Partai Golkar tampak suram? Coba kita lihat sahabat Babatopa. Meski suara mereka lumayan besar, namun penentuan tiket capres justru berada di tangan P3 dan PAN yang saat ini merupakan partai pendukung pemerintah. Suara kedua partai ini boleh dibilang dipegang Jokowi dan memang bisa saja dibiarkan memilih Partai Golkar sebagai skenario cadangan ketiganya setelah koalisi Gerindra CS. Namun bukan berarti posisinya tidak strategis dan tidak penting. Justru dalam skenario 2 putaran, posisi koalisi yang dipimpin Partai Golkar bisa menentukan siapa presiden pengganti Jokowi. Hal ini sudah harus dipikirkan. Dengan tujuan Airlangga maju memang bukan murni jadi presiden, namun mempertahankan posisi tawar yang besar dalam kabinet ke depan. Dalam bahasa mudahnya, sudah ada kesepakatan antara Airlangga dan Jokowi tentang skenario ini. Tetap diberi angin, tapi bukan pilihan utama. Ibarat kaki, Golkar adalah tempat ketiga di mana Jokowi menempatkan kakinya setelah Gerindra dan tentu saja PDI Perjuangan. Begitulah sosok Jokowi. Ada saja yang menganggapnya itu sebagai topeng, pragmatis, dan apalah. Tapi dalam perspektif politik, itu adalah bentuk aktualisasi filosofi politikal akomodatif. Semacam keputusan Jokowi lebih memilih mengikuti Megawati untuk memilih Ma'ruf Amin yang lebih mempresentasikan kelompok 212 daripada Mahfud MD agar perpecahan arus bawah diakhiri. Tanpa perlu menguasai istana, posisi Golkar strategis sebagai kusen politik yang merekatkan segregasi tajam antar partai. Sehingga dalam bahasa sehari-hari, ya sudahlah, mau siapapun presidennya, yang penting semua senang. Indonesia memang masih negara low middle income. Mayoritas kebahagiaan datang dari perut kenyang. Kingmaker kontestasi politik 2024 pertama adalah Megawati dan kedua Jokowi. Ada pendatang baru, kuda hitam yang memiliki potensi kuat merobohkan dominasi PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar, yaitu Anies Rashid Baswedan. Sosok kalem, berpendidikan barat, tapi bermindset kearifan lokal, memiliki semangat yang tinggi dan retorika yang baik. Ia sekarang masih pada level pegawai kontrak partai-partai, seperti Jokowi yang petugas PDI Perjuangan. 3 kekuatan dan sosok politik yang berada di belakangnya, yaitu Surya Paloh, SBY, dan Yusuf Kala. Mengapa Jokowi enggan memecat orang-orang Partai Nasdem dari kabinet? Tarik ulur dengan koalisi pendukung pemerintah. Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, ia seperti belajar dari Megawati yang pernah memecat SBY waktu itu dan malah menjadikan blunder paling hebat dalam sejarah panggung politik Indonesia. Jokowi yang menghantar Surya Paloh keluar halaman istana setelah bertemu 4 mata nampak bukti bahwa ia sedang mengoreksi sikap acuhnya pada konglomerat media itu sesaat setelah deklarasi Anies sebagai calon presiden dari Nasdem. Singkat kata, ini upaya Jokowi kembali menahan tiket capres Anies. Jokowi jelas tidak mau tragedi SBY kontra Megawati terulang, merusak upaya sistematis meredam kekuatan Anies yang tercium sejak ia menjadi Menteri Pendidikan. Menurut Kepala Riset CNBC Indonesia Muhammad Ma'ruf, cara paling mudah untuk menahan sementara laju Anies adalah kembali merangkul Nasdem. Dan tentu bagi Surya Paloh dan Nasdem adalah durian runtuh, seolah memberi sinyal kepada Anies belum saatnya main di pentas utama politik. Tapi nanti, lawan mainnya mungkin anaknya Jokowi, Gibran, dan itu nanti 2028 atau 2032. Sebab Jokowi saat ini mungkin sedang mengkonsolidasi terahnya lewat trio Gibran, Bobi, dan Kaisang. Jadi ending story untuk topeng Gajah Mada, 4 paket konsisten itu atau bahkan cuma 3 paket bila PAN dan P3 jual mahal harga tiket kepada Golkar akan berlaga pada putaran pertama dan melahirkan 2 pemenang, Ganjar CS kontra Anies CS. Lalu kongsi Gerindra dan Partai Golkar akan pecah di putaran kedua. Gerindra akan merapat ke PDI Perjuangan, sementara Golkar memilih untuk membiarkan para penghuni beringin menyebar. Demikian pula partai-partai mediocre memilih kanan kiri. Siapa pemakai topeng Gajah Mada? Fakta pemilu 1999 akan terulang, kecuali Surya Paloh berubah pikiran setelah pertemuan di istana beberapa hari lalu.